ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Idgham berarti memasukkan. Nah, maksudnya apa memasukkan? Kira-kira seperti itu. Ketika nun sukun atau tanwin ya, ini bahasan kita ya, bertemu dengan huruf-huruf idgham, maka dia akan dimasukkan. Ya. Bagaimana memasukkannya nanti? Ya. Kemudian huruf-huruf idgham itu apa aja? Nah, ini dia. Huruf-huruf idgham ada 6. Ya. Ana menghafalkannya dengan cara Anda sudah pernah jelasin kalau nggak salah ya tentang Hamzah ya. Hamzah dan Alif ya di pertemuan awal-awal waktu itu membahas tentang makharijul huruf ya, bisa kembali ke sana nanti merujuk kembali ke sana. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke yang nomor 2 yaitu idgham ya. Idgham berarti memasukkan. Nah, maksudnya apa memasukkan? Kira-kira seperti itu. Ketika nun sukun atau tanwin ya, ini bahasan kita ya, bertemu dengan huruf-huruf idgham, maka dia akan dimasukkan. Ya. Bagaimana memasukkannya nanti? Ya. Kemudian huruf-huruf idgham itu apa aja? Nah, ini dia. Huruf-huruf idgham ada 6. Ya. Ana menghafalkannya dengan cara meringkasnya ya. Yanmu lam ro. Ana meringkasnya seperti ini ya. Yanmu lam ro. Ya, mim, nun, ya nun mim ya, balik ya, yanmu. Ya, nun, mim, wawu, lam, dan ro. Ya, yanmu, lam, ro. Ya, ini untuk mempermudah aja. Yanmu, lam, ro. Yanmu, lam, ro. Itu huruf-huruf idgham ada 6. Ya, nun, mim, wawu, lam, dan ro. Nah, sekarang kita kembali ke pengertian awal. Karena idgham berarti memasukkan. Nah, jadi bagaimana cara memasukkannya? Ini dia. Cara membaca idgham adalah memasukkan bunyi, ya. Apa yang dimasukkan jadi bunyinya. Memasukkan bunyi kepada huruf selanjutnya dengan meleburkan, ya. Meleburkan atau meniadakan bunyi nun mati atau tanwinnya. Ya. Jadi bunyi nun matinya jadi nggak ada, Bu. Jadi nggak kedengeran. Ya. Ditiadakan bunyi nun matinya. Kalau bunyi nun matinya ada, berarti dia izhar, ya. An, in, un, ya itu kan jelas, ya. Nah kalau dia nggak ada bunyinya, tapi dimasukkan ke bunyi huruf selanjutnya, ya dimasukkan ke bunyi huruf selanjutnya. Maksudnya apa? Dimasukin ke salah satu dari 6 ini, ya. Maka itulah yang disebut bacaan idgham. Ya, ingat hurufnya yanmu lamro. Yanmu lamro. Ya, yanmu lamro. Kira-kira seperti itu. Yanmu lamro. Oke. Nah, idgham itu juga terkelompokkan lagi. Ya, ada idgham bi gunnah dan ada juga idgham bila gunnah. Nah, kita ketemu dengan istilah gunnah lagi nih, Bu. Ya. Idgham bi gunnah. Bi gunnah. Bi itu dalam bahasa Arab itu artinya dengan. Gunnah itu apa? Yang kemarin kita udah pelajari ya. Berarti idgham bi gunnah adalah idgham yang disertai dengan gunnah. Kemarin apa gunnah? Dengung. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau idgham bila gunnah berarti idgham yang tidak disertai oleh gunnah. Dia tetap idgham tapi tidak ada dengungnya. Ibu-ibu ada yang masih ingat materi tentang gunnah? Ada berapa tingkatan gunnah? Ada yang bisa menjawab? 4. Apa aja, Bu? Akmal, Akmal, Kamil, Kamil atau Kamilah ya. Nakisoh, Nakisah, kemudian Kos, Ankos. 6. Kalau yang ditekan 3 harokat itu guna apa aja, Bu? Kamil, Kamil dan
Kamil dan akmal. Kamil dan akmal. Naam, ya. Eh, Itulah yang disebut dengan gunnah, ya. Nah, kalau gunnah naqisah serta gunnah anqas, ini berarti gunnah yang tidak usah ditekan-tekan, ya. Karena dia gunnahnya gunnah murni, kira-kira seperti itu. Nah, kalau idgham bi gunnah berarti kita udah bisa membaca dong ya dari sini. Idgham bi gunnah berarti dia tidak lain tidak bukan pasti antara gunnah akmal dengan gunnah kamilah, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita membaca idgham bi gunnah harus ditahan 3 harokat. Kalau kita membaca idgham tanpa gunnah, ya udah baca biasa aja, ya. Hanya dia dengan dimasukin aja ke huruf selanjutnya. Nah, apa sih idgham bi gunnah itu, ya? Kita kerucutkan lagi. Idgham bi gunnah terjadi ketika, ingat bahasan kita, nun mati atau tanwin, ya. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu. Ya, masih ingat di awal tadi huruf-huruf idgham yanmu lamro, ya. Yanmu lamro. Nah, kalau idgham bi gunnah itu yanmu aja, nggak pakai lamro. Ya. Jadi ada huruf nun mati atau tanwin, dia bertemu dengan yanmu aja. Atau ya, nun, mim, waw. Yanmu. Ya. Nah, ini dia esensinya. Dibaca disertai dengung. Ya, dengung itu kan gunnah. Ya. Dengan penekanannya 3 harokat. Berarti apa pemahamannya? Ibu apabila menemui hukum idgham bi gunnah, ibu harus tekan dengan penekanan 3 harokat. Dan sifatnya itu kamilah, ya. Sifatnya itu sempurna. Kira-kira seperti itu. Apa arti sempurna? Suaranya masuk ke dalam hidung. Tapi bunyi nunnya tidak jelas. Iya, itu artinya sempurna. Nah, kalau paling sempurna atau gunnah akmal, ya, yang masih ingat, dia itu apa perbedaan akmal dengan kamilah? Kalau akmal itu dia masuk ke dalam hidung dan bunyi nunnya itu terdengar jelas, ya. Kalau gunnah kamilah dia masuk ke dalam hidung tapi bunyi nunnya itu samar-samar, ya. Ini namanya disebut gunnah kamilah. Ada satu idgham bi gunnah yang gunnahnya itu akmal. Ya, jadi nggak semuanya itu gunnah kamilah. Ada satu yang gunnahnya akmal, yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf nun dan mim. Ya, maka ini menjadi gunnah akmal. Ya, berarti ini ada 2 ya, ditambahin Bu. Tingkat dengungnya adalah gunnah kamilah dan gunnah akmal. Ada 2. Ya. Ya, jadi tingkat dengungnya itu gunnah kamilah. Gunnah kamilahnya itu untuk ya dan wawu, ya. Kalau gunnah akmalnya itu untuk ya nun dan mim. Ya. Semuanya baik ya, mim, nun, wawu ditahannya 3 harokat. Ya, kira-kira seperti itu. Yanmu, ingat. Kalau bi gunnah itu yanmu. Oke, sekarang idgham bila gunnah itu apa? Ya. Oh, ini contoh dulu. Contoh idgham bi gunnah. Nah, kita kasih contekan lagi, ya. Hurufnya apa tadi? Yanmu. Ya, yanmu apa? Ya, nun, mim, waw. Nah, contekannya di sini, Bu. Oke, pertama-tama kita cari dulu, Bu. Yang mana nun sukunnya? Nah, kita ketemu nih. Ini nun sukun ya. Naam, ini nun sukun. Waman. Ini jelas, waman. Nah, tapi kita lihat huruf selanjutnya. Huruf selanjutnya adalah huruf ya. Yang mana ya itu termasuk yanmu. Ya itu termasuk yanmu. Maka ini kita idghamkan, kita masukkan, ya. Jadinya kita membacanya wa may ya'mal, ya. Wa may ya'mal kita masukin. Ya. Tapi satu catatan di sini, ini ada gunnahnya, harus 3 harokat, ya. Inilah yang membedakan belajar tajwid dengan belajar iqra. Ya, kalau belajar iqra hanya asal aja. Ini dibacanya wamai ya, wamai. Tapi dia tidak mempelajari tentang gunnah dan lain sebagainya ya. Nah, inilah tajwid ya. Ibu harus membacanya 3 harokat. Wa may ya'mal, may ya'mal dan harus masuk ke hidung, Bu. Wa may ya'mal ya.
masuk ke dalam hidung. Kalau belum masuk ke dalam hidung itu belum tepat gunnahnya. Karena gunnah itu sautun arinun ladzidun yakhruju minal khayshum. Suara yang keluarnya lewat hidung. Kita udah pernah belajar tentang gunnah ya. Naam. Jadi ibu harus tahan 3 harokat. Kemudian mana lagi nun mati atau sukunnya? Nah ini zarwatin. Kira-kira seperti itu. Nah ketemunya apa? Ketemunya yanmu bukan? Oh bukan. Ternyata ketemunya huruf shin. Ya. Maka kita tidak boleh membaca idgham. Kan ketemunya shin. Shin bukan termasuk yanmu. Ya. Shin nggak ada di daftar yanmu ini. Ya. Berarti bacanya bukan mithqala dzarratish syarra bukan ya. Tapi mithqala dzarratin atau dzarrating gitu ya. Jawabannya tinggal itu ya. Tadi kalau kita bacanya dzarratin ya, berarti dia idhar halqi. Sedangkan shin ini ya, sya tidak termasuk ke dalam idhar halqi. Oh, ini berarti bukan idhar halqi, bukan idgham bi gunnah juga. Berarti kita coret ya. Ini tidak termasuk contoh ya kita, yaitu bukan termasuk idgham bi gunnah. Nah, bukan termasuk idhar halqi juga. Ada yang tahu ini termasuk apa? Masuknya? Ya, ikhfa ya. Bagus. Nah, sekarang syar'an. Nah, ini ada tanwin juga nih. Tanwinnya fathah. Syar'an. Syar'an bertemu dengan yanmu ya, bertemu dengan ya. Nah, ini termasuk idgham bi gunnah. Contoh yang kedua, min nisaihim ya. Ini ada nun mati. Oke, jelas. Ketemunya nun lagi. Ketemu yanmu. Ya, ketemunya si nun. Di antara yanmu ketemu si nun. Nah, ini berarti idgham bi gunnah. Ibu kalau ketemu min nisaihim harus tahan 3 harokat, Bu. Ya. Bahkan ini akmal ya, bukan hanya kamilah, akmal. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, contoh yang ketiga, fi amadin. Nah, ini amadin. Ketemunya apa? Ketemunya mim. Mim termasuk huruf yanmu. Ya. Nah. Jadi, fi amadim harus masuk. Sebagai catatan, ibu harus 3 harokat ditekannya. Jangan ibu bacanya gini. Fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Nggak ada. Apa bedanya dim sama mumad? Mad ditekan di madnya. Nggak ada beda. Harusnya kayak gini. Fi amadim mumaddadah. Ya. Jadinya ada penekanan sebesar 3 harokat. Kira-kira seperti itu. Atau fi amadim dim dim mumaddadah. Ya, masih ingat ya cara mengharokatkan ya. Nah, ada metode-metode harokat. Ada yang di double ya, diduplikasi hurufnya. Ada dengan cara ayunan ya, ada dengan cara ketukan ya, kira-kira seperti itu. Itu metode harokat, beda-beda tiap orang ya. Nah, terakhir, contoh yang terakhir. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ini ada lahabin. Ya. Lahabin ini adalah nun mati. Tapi bentuknya tanwin ya. Tanwinnya ini kasroh. Ketemunya yanmu. Ya, di antara yanmunya adalah huruf wawu. Nah, akhirnya lengkap sudah contoh idgham bi gunnah kita. Ini juga harus ditahan 3 harokat. Nah, tapi gunnahnya bersifat hanya kamilah saja, hanya sempurna saja. Lahabin wa tab. Harus 3 harokat masuk ke dalam hidung. Lahabin. Sehingga kalau kita tekan hidung kita, lahabin, tidak akan jelas suaranya ya. Karena salah satu jalur keluarnya kita pampet, yaitu jalur keluar gunnah, khayshum ya. Nah, ini untuk idgham bi gunnah. Kita lanjut ke idgham bila gunnah ya. Nah, kalau tadi huruf idgham kan yanmu lam ro ya. Yanmunya kita sudah bahas di idgham bi gunnah. Nah, sekarang di idgham bila gunnahnya berarti dia lam sama ro sisanya. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan antara lam dan ro. Ya. Dibacanya dimasukin juga. Dibaca tanpa dengung ya. Nggak boleh kita kasih dengung.
dengan penekanannya normal Bu. Maksudnya normal apa? 1 harokat aja. Oke, kita langsung contoh ya. Ini contohnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yakun lahu ya dipertemukan jadi n-nya kan hilang ya. Kita tuliskan. Ini namanya idgham. Yakun lahu. Nunnya hilang. Jadi dibacanya yakul lahu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi nunnya hilang. Ini namanya idgham, dilebur atau ditiadakan bunyi nunnya. Dilebur ke huruf L. Ya. Nah, ini idgham bila gunnah. Ibu nggak boleh Ibu tahan 3 harokat kalau yang ini. Karena ini nggak ada gunnahnya, ini bersih ini. Nggak boleh Ibu bacanya gini. Walam yakul lahu. Nggak boleh. Ya, nggak ada bacaan seperti itu. Ya. Kufuwan ahad. Ya, kufuwan. Ini juga hukum baca nun sukun atau tanwin. Tapi ini ketemunya hamzah ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini masuknya idhar halqi. Yang nomor 2. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Oke. Mana hukumnya? Ini ya, hudan. Hudan ini termasuk fathatain. Nah, tapi ketemunya mim. Berarti dia yanmu, bukan lamro. Ya. Berarti ini termasuk idgham bi gunnah, bukan idgham bila gunnah. Jadi kita coret. Ini bukan bahasan kita di slide yang ini. Nah, ini baru nih. Ada nun mati lagi, ketemunya ro. Ya. Lam ro. Ya. Lam dan ro. Nah, ini berarti termasuk idgham bila gunnah. Kira-kira seperti itu. Udah clear ya Bu ya? Jadinya idgham itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan yanmu lam ro. Ya. Bertemu yanmu berarti menjadi idgham bi gunnah. Ada gunnahnya Ibu harus tekan 3 harokat. Tapi kalau bertemunya bukan yanmu alias yang bertemunya dengan lamro, berarti Ibu nggak usah tahan 3 harokat. Dan hukumnya idgham bila gunnah, tanpa gunnah.